Gue ngikutin warnanya Vespa Rally 200. Kayaknya gue harus nyelesain perjalanan ini. Mengudara dari langit Ciledug yang sedang nggak begitu cerah, agak sedikit mendung. Di video kemarin kita udah ngomongin Vespa yang nih, Vespa yang di belakang. Sekarang gue ngomongin si ijo yang gue kasih nama Letia, artinya cantik. Motor Vespa Sprint Veloz atau Sprint Bagol orang nyebutnya karena emang kepalanya bulat gede. 150 cc. Motor ini motor yang nemenin gue. Kalau kemarin gue menceritakan motor yang di belakang itu jarang gue pakai, bahkan pernah sampai 1 tahun di garasi aja. Motor ini motor yang nemenin gue. Ya selama ini gue dipakai, gue pakai motor ini. Gue pakai touring, gue pakai riding, gue pakai ke kantor, gue pakai pacaran kalau gue punya, ngopi-ngopi sama teman-teman gue. Ya gue pakai motor ini. Vespa yang nemenin gue, wah gila udah berapa puluh kilometer lah gue sama dia. Mulai dari gue pertama kali touring sama dia ke Bandung udah berkali-kali, udah beberapa kali lah gue ke Bandung naik ini. Bali Vespa World Day gue pakai ini. Walaupun gak dari Jakarta, dari Surabaya sampai Bali, gue pakai motor ini bareng sama Serdadu. Terus gue pernah ke Garut sama motor ini. Terus gue pernah ke Ujung Genteng sama motor ini. Pernah ke Cimaja sama motor ini. Terus gue pernah ke... Selanjutnya gue pengen ceritain motor ini. Motor ini gue dapat tahun 2018 kalau nggak salah. Tapi pertama kali motor ini ada di rumah gue karena dibeli sama kakak gue. Motor ini dibeli sama kakak gue, terus kakak gue dipakai sama dia. Sekali 2 kali motoran dah. Habis itu motor ini akhirnya yang pakai gue, yang servis gue, yang rawat gue. Udah akhirnya gue memutuskan udah deh gue bayarin aja. Akhirnya motor ini gue bayarin deh sampai sekarang. Motor ini tahun 2021 kemarin gue restorasi. Nggak sampai gue kerok sebenarnya karena tadinya mau gue kerok, mau gue bener-bener restorasi total, ganti deck kalau emang decknya udah mulai melengkung. Tapi pas masuk ke bengkel, orang bengkel gue bilang ini sih disiram aja nggak apa-apa, nggak masalah. Dempulnya nggak begitu tebel, decknya ternyata juga masih kuat. Sebelumnya motornya tuh kayak gini warnanya, gue repaint kayak gini hasilnya. Banyak yang nanya sama gue, ini catnya warnanya apa? Ini gue ngikutin warnanya Vespa Rally 200. Kalau di color code sih ini namanya Valambrosa Green. Ada yang bilang Sumatra Green, tapi kayaknya Sumatra Green warnanya nggak plakatif kayak gini. Gue restorasi bagian body, gue cat semua dari depan deh. Ini kalau kalian lihat bagian kaki-kaki, sebelumnya gue pakai shockbreaker kayak Bazeto. Itu lumayan pilihan yang salah buat motor yang tidak begitu racing, tapi gue pakai kayak Bazeto. Itu shockbreaker keras banget dan cukup berhasil membuat gue sakit pinggang buat dipakai touring yang notabene jalanannya nggak melulu lurus-lurus aja dan bagus-bagus aja. Itu cukup berhasil bikin gue sakit pinggang. Akhirnya gue ganti shockbreaker depan ini, gue ganti pakai punyanya BGM. BGM tuh salah satu brand aftermarket kalau emang kalian nggak tahu, brand aftermarket buat Vespa dari Jerman ya kalau nggak salah. BGM tuh ya pokoknya harganya 1,8 ya kalau nggak salah. Terus pernya, bagian per ini gue pakai punyanya PA Italia, tapi di repaint warna silver abu-abu gitu biar senada sama si fork sama cover forknya. Plat depan ini gue custom di The Plat Indonesia. The Plat Indonesia nih emang spesialis lah bikin plat-plat lawas. Hand grip gue pakai punyanya RMS. Handle, rem, kopling gue pakai punyanya SIP, tapi di bagian rem ini patah karena motor ini sempat jatuh bego di garasi. Ya udahlah nggak apa-apa, gue biarkan itu tetap patah. Jadi battle scar. Headlamp bawaannya dia sih, bawaan dari gue beli. Headlamp ini masih pakai untuk di headlamp Mikanya ini masih Aprilia. Cuma ringnya ini kayaknya pakai punyanya lokal deh. Belum nemu yang Aprilianya. Sekalinya nemu harganya agak fantastis. Harganya agak bikin gua dan rekening gua kaget. Ringnya doang tuh gue pernah lihat harga bisa sampai 2 juta. Kayaknya juga katanya sekarang mahal. Speedometer gue ganti, speedometernya sebelumnya tuh warna putih karena setahu gue Spring Bagol speedometer harusnya hitam.
shifternya ganti itu juga nggak hidup, itu buat ini aja lah, buat aksen aja. Gue sih pengennya gue hidupin atau gue ganti. Gue naksir banget speedometer SIP sebenarnya. Lumayan berfungsi. Kalau misalnya SIP kan kelihatan speedometer, RPM di bagian depan. Ini mah aksesoris aja nih, stiker dari Mapscoot kanan kiri. Terus ini ada emblem dari Mapscoot, mari berskuter. Bagian jok sempat pakai jok punyanya Yankee F3. Itu enak, tapi enak, empuk, cocok banget buat bokong gue yang nggak gede-gede banget tapi badannya kurus, karena itu empuk banget, nggak begitu keras. Tapi looks-nya gue ngerasa jelek gitu. Ya selera sih ya, tapi gue ngerasa di bagian joknya tuh kayak gede aja gitu, karena emang setahu gue itu buat PX series kan, bukan buat sprint atau super series gitu. Restorasi kaki-kaki lagi, ban gue pakai ban Michelin S83, ban yang ganteng buat klasikan. Bentuknya tuh klasik tapi masih bagus, jumawa. Walaupun sejujurnya S83 itu licin banget. S83 tuh licin. Jadi emang ya ban ganteng aja gitu, buat dilihat tuh ganteng gitu. Tapi entah kenapa ban belakang itu cepet banget habis. Ini ban depan gue masih gondrong, ban belakang udah mulai habis nih, kayaknya mau mesti ganti ban belakang. Kemarin motor ini juga baru kelar servis. Gue ganti tali-tali lah biasa. Karena sering banget tali kopling atau tali gasnya putus. Ternyata tali luarnya yang udah karatan dan udah ngegesek sama tali dalamnya. Jadi tali dalam tuh sering banget putus. Untuk bagian blok gue pakai bloknya Excel P4K lubang 3. Pengapian masih standar, as kecil, platina, rasio standar, kopling kecil. Cuma blok doang yang gue ganti punyanya Excel. Dari blok kita pindah lagi ke kaki-kaki belakang. Sama kaki-kaki belakang, bannya pakai S83. Terus velg, velg gue pakai tubeless karena ini yaitu gue pakai buat kemana-mana kan. Jadi kalau gue masih pakai ban dalam, gue riskan aja gitu, takut kalau ada apa-apa. Kalau tubeless kan lebih ringkas aja gitu. Kalau emang ada apa-apa juga penanganannya lebih ringkas. Shockbreaker belakang akhirnya gue ganti juga punyanya Excel. Lebih tinggi sedikit tapi lebih empuk kayaknya. Gue sih nyaman pakai belakang punyanya Excel. Tadinya gue pengen pakai punyanya yang aftermarket juga, kalau nggak Zelioni SIP, tapi udah beli mahal-mahal. Rata-rata shockbreaker yang tabung itu sering baret. Jadi kayaknya karena harganya 4 juta 5 juta cuma buat belakang terus baret, sayang. Mending itu pakai punyanya Excel dan motor atau KYB, aman. Gue pengen sedikit cerita waktu perjalanan ke Bali kemarin. Motor ini tuh ditowing dari rumahnya Damar di Cirende. Motor ini ditowing sama Zuto Ride. Terima kasih Zuto Ride udah nganterin motor ini dari Cirende sampai ke Surabaya, sampai ke kafenya Pak Dokter, Speed Scooter Syndicate. Halo Pak Dokter. Ke Triple S di Surabaya, itu bareng sama teman-teman Serdadu. Ada Cynthia Mariska, ada Dekjau, ada Satria Fiji, ada Elgi Purnama, ada Damari Sukmaja, sama gue, Mas yang satu lagi. Besoknya kita langsung terbang naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Sampai di Juanda kita langsung ke Triple S. Sarapan, prepare, ngopi-ngopi sedikit, sebatang-sebatang. Langsung jalan tuh jam 9 atau jam 10 pagi. Kita langsung jalan ke daerah. Ya dari Surabaya itu panas banget. Gue sejujurnya itu kali pertamanya gue ke Surabaya pas udah gede. Sebelumnya gue ke Surabaya kayaknya masih kecil, jadi gue nggak ngerasain. Itu gue pas gede ke Surabaya, buset panas banget. Sampai kayaknya 40-an derajat deh kalau gue lihat di weather di handphone. 40-an derajat di Surabaya saat itu. Perjalanan dari Surabaya terus ke Sidoarjo, Pasuruan, terus ngikutin jalan sampai kita sempat berhenti di Probolinggo ya, Proboji. Sampai kita sempat berhenti di Probolinggo, terus kita ke Pinus.
Kopi Pinus atau Pinus Coffee gitu. Istirahat di situ, makan-makan dulu, sekalian makan malam karena kita emang berniat berhenti di Situ Bondo. Situ Bondo kita disambut sama teman-teman dari Vespasito. Vespasito. Pokoknya disambut sama teman-teman dari Vespasito, kita makan malam bareng, disambut. Akhirnya itu the bestnya Vespasito adalah kita sampai ke villa Kampung Nelayan, itu di daerah Situ Bondo. Kita sampai villa itu udah disambut sama mereka nyiapin sound, nyiapin gitar, terus kita jadi nyanyi bareng dulu. Terus nggak lama kita langsung beres-beres, istirahat, mandi, kita menikmati jamuan yang dikasih sama mereka. Terima kasih banyak loh Vespasito, orang-orang baik tidak akan pernah saya lupakan. I love you. Terus di paginya kita langsung berangkat. Tadi ada komersial break sebentar dari Alam karena barusan ada azan. Kacamata gue mana? Nah, gini kan enak pakai kacamata lagi. Tadi karena ada azan, jadi gue lanjut perjalanan dari Situ Bondo sampai ke Bali. Dari Situ Bondo kita lewat, gue tuh lupa kalau ke Situ Bondo, dari Situ Bondo sampai ke Banyuwangi itu lewat perjalanan mana aja. Gue lumayan lupa nama-nama daerah situ. Jadi akhirnya pokoknya kita dari Situ Bondo kita ke hutan Baluran. Pertama kalinya gue masukin motor ke hutan Baluran. Di situ kalau kalian ada yang pernah nonton YouTube-nya Satria Fiji di Intip SV, itu ada tragedi bodoh gue jatuh di Baluran, jatuh bego, terus yang mengakibatkan lengan kiri gue itu terkilir. Gue sempat nggak bisa bawa motor, lengan kiri gue kayaknya ada yang geser. Jadi sekitar setelah gue jatuh sekitar 30 menit sampai 40 menit perjalanan itu gue digantiin sama Rama Loren, videografer tercinta. Terus gue dibonceng sama Gofur, digonceng di PCX. Gue berpikir selama gue dibonceng, kayaknya gue harus nyelesain perjalanan ini. Gue udah memulai perjalanan ini dan gue harus menyelesaikan perjalanan ini sendiri gitu, dengan gue bawa motor gue gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang ke Ram, gue aja yang bawa, nggak apa-apa walaupun tangan gue sakit ya. Rama awalnya kayak, yakin lo bisa bawa? Iya gue bisa bawa Ram, gue yang bawa aja. Ya udah, akhirnya gue yang bawa. Walaupun tangan kiri gue tuh nggak bisa narik kopling. Setiap narik kopling rasanya tuh kayak disetrum selengan-lengan. Jadi gue setiap narik, kalau motor berhenti terus gue jalan, gue narik kopling pakai tangan kanan, masukin gigi satu, gue tahan pakai tangan kiri, baru lepas pelan-pelan. Kalau itu gue masih bisa. Dan setiap ganti gigi rasanya kayak kesetrum. Jadi setiap gue ganti gigi gitu, agak kaget lah muka gue. Jadi kita sampai ke Banyuwangi, kita nyebrang pas banget, kita nyebrang jam 5 sore. Jam 5 sore kita mulai nyebrang, jadi di perjalanan teman yang lain bisa menikmati sunset. Gue tidak bisa karena gue sepanjang perjalanan dari naik kapal sampai turun kapal, gue dipijit, gue diurut sama tukang urut di kapal. Untungnya ada tukang urut di kapal. Kalau kalian ada yang nonton video di Intip SV, itu si LG cerita orang-orang di kapal pada istirahat, ada yang tidur, ada yang nontonin sunset, ada yang ngerokok-ngerokok. Gue sepanjang perjalanan di kapal gue diurut karena tangan gue sakit banget. Tapi lumayan manjur, turun dari kapal gue udah lumayan bisa lah bawa motor gue lagi gitu. Sampai ke Bali pas jam 6 sore waktu Jakarta dan jam 7 malam di waktu Bali. Bali lega. Wow, udah ngeliat motor-motor, mobil-mobil plat DK. Kita makan dulu sebelum nyelesain perjalanan. Kita makan di Bebek Betutu deket situ, deket pelabuhan Gilimanuk tuh ada Bebek Betutu yang enak. Yang gua nggak tahu adalah dari Gilimanuk sampai ke Nusa Dua itu masih memakan waktu 2,5 jam, 2 jam sampai 2,5 jam. Dan realisasinya adalah kita sampai Bali jam 7 makan, start jalan jam 8 kurang, baru sampai villa jam 1 pagi.
Itu capek banget gue, karena kita banyak berhentinya, banyak istirahatnya, semua capek. Akhirnya sampai villa nggak lama kita langsung tepar semua. Dan sampai deh Letia, si ganteng sprint berkepala besar ini, sampai ke Bali menyelesaikan perjalanan Vespa World Day. Seneng ya? Gua sih yang seneng sebenarnya bisa ke Bali sama dia. Karena kalau ke Bali guanya doang naik pesawat sering, kalau sama Vespa itu pertama kalinya sih kemarin. Dan kayaknya nggak yang terakhir. Gua akan kesana lagi bawa motor, atau gua akan ke kota-kota lain bawa motor ini. Perjalanan Letia masih belum berakhir, perjalanan masih berlanjut. Perjalanan gua menikmati keindahan Indonesia juga masih belum berhenti, masih berlanjut. Kalau ada waktunya, gua rasa cukup video cerita gua tentang Vespa Sprint Bagol tahun 1976 ini yang gua kasih nama Letia. Buat kalian yang suka sama video ini, suka sama cerita gua, boleh diklik tombol like-nya. Boleh komen juga kalau ada yang mau nanya atau mau sharing cerita kalian di kolom komentar. Boleh diklik subscribe-nya. Boleh juga follow Instagram gue di @putranugra, Instagram, TikTok. Di situ juga gue menuangkan beberapa video-video atau ya sedikit kegiatan kehidupan gue lah di situ. Sekali-sekali lagi bikin video handheld kayak gini. Masih mengudara dari langit Ciledug yang sedikit lebih cerah saat ini. Putra Nugra signing out from the air. Bye.